Apa? Nggak mau minum tablet tambah darah? Jangan-jangan nih ada gap masalah mungkin style cara penyampaian komunikasi gitu ya. Jadi ini hal yang menarik. Di Kabupaten Bogor itu mencapai 40%. Jadi yang mengidap anemia itu 40%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IPB Podcast bersama saya Dwi Retno Hapsari. Kali ini kita akan membicarakan pentingnya membangun kesadaran tentang anemia pada siswi remaja. Kenapa kita penting membahas itu? Karena ternyata jumlah kasus anemia di Indonesia masih sangat tinggi. Jika kita lihat dari hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, tercatat sebesar 26,8% anak usia 5 hingga 14 tahun menderita anemia, dan pada usia 15 hingga 24 tahun tercatat 32% penderita anemia. Nah, lalu bagaimana jika kita diskusikan hal ini dari perspektif komunikasi, bukan dari perspektif kesehatan ya. Nah, mari kita sapa dulu narasumber kita. Beliau adalah salah satu dosen muda dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB University, Dr. Anissa Utami Seminar. Halo Mbak Anissa, apa kabar? Halo, alhamdulillah saya baik-baik saja. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Anissa ya sudah berkenan meluangkan waktunya main ke IPB Podcast. Jadi gini Mbak Nisa, seperti yang kita ketahui, Mbak dan tim kan sudah melakukan penelitian dan juga pengabdian terkait program pemberian tablet tambah darah atau TTD ya, dan itu di kalangan siswi di Kabupaten Bogor. Nah, kalau boleh dijelaskan nih Mbak, bagaimana sih tingkat anemia di kalangan siswi di Kabupaten Bogor? Ya, baik. Jadi betul ya, tim kami salah satunya interestnya adalah meneliti tentang anemia di kalangan siswi, terkait kepatuhan mereka mengonsumsi tablet tambah darah ya, atau singkatannya TTD. Untuk di Kabupaten Bogor sendiri itu cukup mengkhawatirkan. Ya, indikatornya dari mana nih? Jadi kebetulan tahun 2023 awal Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tuh melakukan screening kesehatan, dan salah satu hasilnya itu 40% siswi SMA di Kabupaten Bogor itu mencapai 40%. Jadi yang mengidap anemia itu 40%. Wah, cukup tinggi ya Mbak. Cukup ya? tinggi. Kenapa bisa kita bilang tinggi? Karena menurut WHO, sebuah komunitas atau sebuah negara itu dianggap kesehatan publiknya agak-agak kritis, itu salah satunya indikatornya adalah di atas, sama dengan di atas 40%. Jadi untuk di level kabupaten ini cukup menjadi perhatian ya. Jadi perlu ada program pemberian tablet tambah darah yang ya perlu direvisi terus seperti itu. Betul, harus perlu digencarkan ya, Betul. setidaknya untuk mengurangi karena udah sampai ke 40% ini ya. Oke, nah kalau kita boleh tahu lebih lanjut nih, kegiatan apa sih yang Mbak dan tim lakukan, seperti apa pendekatan yang digunakan? Karena kan yang tadi di awal dijelaskan ya, karena Mbak adalah dari dosen komunikasi pembangunan gitu ya. Nah, seperti apa Mbak Nisa? Baik, jadi tentu awalnya kita udah beberapa kali penelitian, saya udah terlibat dalam penelitian tentang tablet tambah darah nih beberapa kali. Nah, salah satu pendekatan dari sisi komunikasinya itu adalah dengan pelibatan siswi. Siswi itu karena dia bagian dari subjek program, sebenarnya dia bukan target menurut saya, tapi dia adalah subjek program, sehingga kami berusaha melibatkan siswi dalam perancangan pembagian tablet tambah darah di sekolah. Nah, salah satu kegiatan yang kami lakukan itu menggunakan prinsip participatory video. Jadi kita ngajak siswi untuk membuat video tentang anemia dan tablet tambah darah, dengan asumsi kalau mereka yang buat video itu kalau ditonton ke siswi lebih banyak, itu juga relate gitu, karena yang bikin juga siswi-siswi itu lagi gitu. Jadi salah satu cara atau pendekatan yang kita gunakan untuk menyebarkan awareness tentang anemia dan tablet tambah darah justru dengan melibatkan siswi itu sendiri dalam programnya. Jadi langsung ya, mereka tadi yang Mbak bilang, mereka sebagai subjek juga sekaligus jadi karena mereka diajak dari awal, jadi ngerancang suatu video yang memang itu tuh relate dengan kehidupan mereka secara langsung. Betul. Oke. Nah, lebih lanjut nih Mbak Nisa, dalam penelitian Mbak dan tim kan ada temuan yang menarik nih Mbak, dan sekaligus penting ya, bahwa 47% siswi itu merasa bahwa mengkonsumsi tadi tablet tambah darah atau TTD itu gak penting gitu. Nah, ini kan
agak mengkhawatirkan juga ya Mbak, udah tadi 40% juga cukup tinggi aneminya, tapi 47% juga merasa itu nggak penting gitu. Nah, dari perspektif komunikasi nih Mbak, kenapa ya hal tersebut tuh kok bisa terjadi gitu, dan apakah karena siswi itu ngerasa atau mereka sebenarnya kurang terpapar informasi tentang anemia? Baik. Gimana kalau menurut Mbak Nisa? Iya, baik. Jadi itu salah satu hasil penelitian sebelum kita melakukan aksi komunikasi. Jadi kita pengen tahu dulu sebenarnya halayak atau tadi ya subjek nih, si subjek program nih tahu apa sih tentang tablet tambah darah, dan memang salah satu temuannya ternyata mereka nggak menganggap penting. Oke. Sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan itu gitu ya. Cuman kalau salah satu pertanyaannya apakah sumber informasinya tuh kurang banyak? Sebenarnya sumber informasinya tuh banyak. Jadi Kemenkes sudah membuat berbagai macam video, terus dulu juga ada semacam kompetisi dance mob gitu, jadi siswi bikin dance mob gitu. Jadi secara sumber informasi ada, tapi mungkin tidak keberlanjutan, dan mungkin yang menerima nih hanya orang-orang tertentu atau siswi-siswi tertentu yang tidak menyebar ke teman-teman yang lain gitu. Jadi akhirnya yang tahu hanya kelompok-kelompok tertentu gitu. Nah, cuman sebenarnya kalau dari sisi komunikasi itu ada perbedaan makna ya antara mereka yang mempunyai program ini sama mereka sebagai subjek utama ya, ada perbedaan makna gitu. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah mereka tidak menganggap ini sebagai suplemen, tapi dianggapnya sebagai obat. Jadi mereka kayak udah ragu duluan gitu. Udah takut jangan-jangan ya. Betul. Terus namanya obat tuh ada efek samping, apa nanti jadi mual gitu ya. Jadi banyak sekali pemaknaan di siswi atau cara mereka menghadapi tablet tambah darah tuh dengan konteks itu kayak sesuatu yang memberikan efek negatif. Terus banyak cerita dari sekitarnya, abis minum tuh mual. Nah, ini persepsi-persepsi ini walaupun sudah diimbangi dengan pengetahuan bahwa anemia tuh kalian ada resiko loh kalau kalian mengidap anemia gitu ya, atau emang perempuan tuh lebih rentan kena anemia dibandingkan laki-laki, itu sudah banyak informasi itu. Tapi ternyata itu masih kalah dengan takutnya efek samping. Ya, dengan persepsi mereka terhadap apa yang mereka sebut sebagai obat. Padahal ini bukan obat ya, suplemen gitu. Dan pada waktu tertentu mereka nggak minum, sebenarnya nggak harus yang terus-terusan seumur hidup sebenarnya, tapi untuk mereka meyakinkan bahwa mereka tidak mengidap anemia seperti itu. Jadi salah satunya itu, ini ada perbedaan makna bagi pemberi program. Ini jalan keluar, bagi mereka ini bukan jalan keluar gitu ya, karena kalau obat masa iya kita minum terus setiap kali dibagiin di sekolah kan gitu. Cara pikir mereka. Jadi artinya seperti itu. Mereka tuh sebenarnya resikonya tahu ya kalau terkena anemia tuh banyak banget ya gitu, tapi mereka lebih takut dengan efek samping. Betul. Ya kan, salah satunya dari efek samping. Jadi persepsi itu ya yang ada yang perlu diedukasi mungkin ya, karena kalau dari perspektif komunikasi kan persepsi itu inti dari komunikasi. Betul. Goalsnya di situ ya Mbak. Nah, tadi ngomong-ngomong soal sumber informasi, tadi Mbak Nisa bilang sebenarnya udah beragam, bahkan dari dinas terkait itu udah ada banyak gitu ya. Nah, jadi saya jadi penasaran nih, kalau dari hasil temuan di lapangan ya gitu selama Mbak riset dan juga melakukan pengabdian, jadi sebenarnya apa aja ya Mbak sumber-sumber informasi yang biasanya itu digunakan oleh para siswi ini untuk memperoleh informasi tentang dunia kesehatan, seputar kesehatan. Itu seperti apa tuh Mbak? Ya, jadi kalau spesifik tentang anemia dan tablet tambah darah, penelitian kami itu menemukan bahwa sebenarnya sumber informasi mereka tuh ada di lingkungan sekolah. Di sekolah. Jadi guru, siswi, sesama siswi maksudnya, teman sebaya lah ya. Betul, dan juga PMR. Memang yang paling dipercaya oleh mereka adalah tenaga kesehatan, tapi walaupun ya tenaga kesehatan ada, guru ada, siswi ada, tapi temuan kita menemukan bahwa intensitasnya berbeda. Jadi kalau nakes dia ketemunya cuma sesekali, kan karena puskesmas datang bagiin tablet tambah darah, paling dia jelasin saat itu aja, gitu. Kalau guru, iya dia dekat sama siswi, tapi mereka ternyata tidak punya banyak pengetahuan juga, jadi tidak sebanyak nakes, betul, pengetahuan terbatas mereka benar. Jadi kalau misalnya ada siswi nanya, nanti deh saya nanya nakes dulu gitu. Jadi guru itu kalau mau dorong siswinya untuk minum tablet tambah darah, itu kadang-kadang nggak punya backup untuk mempersuasi. Paling persuasinya dengan paksaan karena ini guru dan siswi gitu kan. Intervensinya langsung betul. ya. Nah, sebenarnya yang paling banyak berinteraksi adalah siswi atau PMR.
Tapi tidak semua sekolah punya PMR yang bagus, yang aktif, yang bisa dikelola, atau gurunya punya inisiatif untuk mengelola PMR ini menjadi kayak peer group mereka untuk gitu ya. diskusi, karena Betul. rasa keingin tahuannya kan tinggi ya, apalagi siswi remaja ini gitu. kan. Jadi jadi kalau dari penelitian kita udah tahu sumber informasinya, tapi ternyata intensitasnya yang menjadi masalah, keberlanjutannya. PMR ini kan nanti akan lulus. Terus gimana nanti yang angkatan berikutnya siapa yang jadi peer groupnya itu? Angkatan selanjutnya bagus nggak seperti yang sebelumnya? Nah, gitu itu kan ya. diperlukan kontinuitas ya, berarti ada pengelolaan yang bagus. Pembinaan. Betul, Ya. pembinaan. Nah, satu lagi selain di sekolah, ternyata mereka dapat informasi tentang tablet tambah darah dan anemia itu justru dari sosial media dan dari influencer kesehatan. Oke, dari media sosial ya ternyata ya, karena relate banget sama anak-anak SMA. ya, apa Gen Z ya, Iya, mainnya di betul. medsos gitu ya. Mereka itu waktu kita tanya, pernah nggak dengar informasi tentang tablet tambah darah? Oh, tahu, aku dari dokter Aiman. Wah, mereka tuh langsung nyebut influencernya. Influencernya Betul. ya. Oke. Pas kita tanya, follow nggak Kemenkes atau follow nggak official account dari yang pemerintah betul, ya, yang dari pemerintah, itu mereka tidak tahu, tidak follow juga gitu kan. Jadi memang ternyata ini ada dinamika lah terkait sumber informasinya aja, dari intensitasnya, bagaimana informasi itu terus bisa diusahakan terpapar, itu juga masih ada masalah lah gitu kalau menurut saya. Jadi kalau kita lihat kan gini, kalau kita kan orang komunikasi bicara kredibilitas sumber ya, kurang kredibel apa ya dari pemerintah. Tapi jangan-jangan nih ada gap masalah mungkin style cara penyampaian komunikasi gitu ya. Jadi ini hal yang menarik nih ya, sampai mereka lebih melirik apa yang ada di media sosial gitu ya, dibandingkan official dari dinas yang memang dia bertugas untuk informasi kesehatan gitu ya. Nah, melihat fenomena ini nih Mbak, insight Mbak Nisa sebagai praktisi komunikasi gitu ya, dan dari hasil riset Mbak dan tim gitu, jadi sebenarnya kalau kita mau merumuskan atau memformulasikan sebuah pesan gitu ya, yang kiranya efektif untuk bisa mengedukasi, mengkampanyekan program tablet tambah darah tuh harus kayak gimana nih? Baik, iya. Kalau pertanyaan ini ya saya kembalikan lagi ke hasil penelitian saya ya, Mbak No ya. Jadi kalau kita untuk memformulasi pesan, kita juga nanya sebenarnya selama ini mereka tuh tertarik dengan pesan seperti apa, apa yang mereka tuh merasa relate. Jadi yang pertama tentulah kalau misalnya kita ngeliat influencer pasti karisma ya, entah itu dari penampilan mereka atau cara mereka berbicara, itu juga menjadi hal yang menentukan apakah mereka mau nonton apa enggak, mau lanjut nonton apa enggak. Tapi ternyata salah satu bentuk karisma yang mereka ternyata suka itu adalah ternyata istilahnya julid, yang julid, yang agak-agak julid. Jadi kalau nggak salah si dokter Aiman ini waktu viral itu ngomongin tentang nggak mau minum tablet tambah darah gitu. Jadi suasananya tuh kayak suasana ya itu julid ya. Dan mungkin ada aspek jokesnya juga kali ya, ada hiburannya, jadi entertainnya ada gitu ya. Jadi mereka tuh suka dengan sesuatu yang awalnya tuh kayak bikin orang bertanya-tanya, nih ada kontroversi apa atau gitu ya, ada siapa sih yang lagi dikritik gitu loh. Kesannya tuh kayak pesan-pesan seperti itu menimbulkan rasa penasaran mereka. Yang kedua, mereka itu senang sekali dengan mereka kan melihat influencer tuh kayak role model ya. Nah, kehidupan role model yang rata-rata dari sulit terus tiba-tiba jadi sukses, itu adalah kisah-kisah yang mereka suka. Jadi kalau misalnya ada aku dulu nggak suka banget minum tablet tambah darah, terus tiba-tiba dia jadi suka tablet tambah darah, ngerasa lebih sehat, memikirkan masa depan, mungkin cerita-cerita seperti itu lebih relate dan lebih terpercaya mungkin. Jadi kayak testimoni ya modelnya ya. Benar. Jadi itu juga ya, saya sebagai yang bukan generasi Z, buat saya itu sebuah temuan ya. Maksudnya bagi saya itu suatu hal yang berbeda yang mungkin kita selama ini mikirnya informasi kesehatan harus dalam bentuk edukasi. Padahal sebenarnya bisa dalam bungkus-bungkus yang kehidupan mereka gitu, sesuai dengan apa yang mereka sudah sukai gitu. Jadi kayak storytelling gitu ya, testimoni, terus edutainment, jadi education plus entertainmentnya tuh ada gitu. Jadi kayak menghibur tapi ada sisi informatif gitu ya. Itu beberapa temuan kami dan
ya itu tadi makanya kenapa kami ada participatory video yang meminta mereka siswi itu sendiri untuk membuat video, karena mereka udah tahu video seperti apa yang ingin mereka tonton. Ya udah kita buatnya yang kayak mau kita tonton lah gitu, seperti itu. Jadi seleranya betul mereka ya. Benar. Sebagai memang mereka tadi sebagai subjek, sebagai target dari sasaran dari kampanye TTD ini ya. Betul. Gitu. Nah jadi selanjutnya nih Mbak Nisa, jadi sebaiknya apa ya aksi komunikasi yang perlu dilakukan oleh stakeholder terkait, misalkan seperti dinas kesehatan, sekolah-sekolah gitu ya, supaya bisa meningkatkan tadi awareness atau kesadaran dari para siswi ini terhadap pentingnya mengkonsumsi tablet tambah darah ini. Baik. Ya kalau udah berbicara stakeholders ya, berarti ini udah kayak beyond komunikasi juga ya. Iya betul. Pertama sih nggak mungkin saya melepaskan obat yang namanya kolaborasi ya. Betul. Nggak mungkin lepas karena ternyata tadi yang pas kita tahu nakes itu ternyata waktu untuk bertemu dengan siswi itu sangat sedikit, sangat terbatas. Kedua, guru walaupun mereka sangat dekat dan punya punya hubungan yang agak-agak bisa agak hierarkis, itu ternyata kurang punya pengetahuan atau kurang bisa mempersuasi siswi untuk bisa minum TTD atau meyakinkan bahwa ini baik untuk masa depan kalian. Nah berarti ini guru juga perlu pendekatan dong, nggak cuma siswi aja yang selama ini kita pikirin betul. Lalu habis itu kita harus bisa mendelegasikan pekerjaannya nakes yang selama ini selalu diharapkan yang melakukan penyuluhan. Jadi berarti bagaimana cara mendelegasikannya menurut saya adalah dengan itu menjadi suatu bagian khusus di dalam PMR. Karena PMR pasti tiap angkatan ada. Selama PMR itu bagian dari program sekolah, nggak mungkin tuh hilang kan PMR. Nah sekarang bagaimana mempertahankan atau membuat PMR itu aktif sehingga sumber informasi yang selama ini sudah kita konfirmasi bahwa mereka itu biasa bertemu dengan teman-teman PMR, biasa berdiskusi dengan teman-teman PMR, itu menjadi sesuatu yang continue gitu. Betul. Dan mereka terusan si PMR ini terus dapat informasi baru, terkait mempersuasi untuk tentang anemia ataupun tentang tablet tambah darah. Jadi kalau menurut saya stakeholders tuh harus bisa memikirkan mereka tuh bukan selalu menjadi sumber ya, terutama nakes ya. Mungkin dari dinas kesehatan, dari dinas pendidikan juga menjadi bagian dari itu. Itu misalnya menjadi suatu program terjadwal ya, agenda yang terjadwal yang memang harus selalu ada di agenda rutin di PMR gitu ya. Jadi bisa sustain gitu ya programnya, mau nanti PMR-nya kepengurusannya berganti pun agenda soal mengkampanyekan tadi ya minum tablet tambah darah itu selalu ada agendanya gitu ya. Itu salah satu masukan kami. Betul. Supaya terinternalisasi gitu ya, secara ya tadi secara berkelanjutan gitu ya Mbak. Oke. Nah terakhir nih ya Mbak Nisa, apa sih pesan Mbak Nisa kepada para remaja putri atau siswi yang menyimak podcast ini ya, supaya mereka mau berkontribusi, mau berpartisipasi dalam aktivitas kampanye konsumsi tablet tambah darah ini? Silahkan Mbak Nisa. Baik, ya. Untuk siswi-siswi SMA dimanapun ya yang menonton podcast ini, saya ingin menyampaikan bahwa tablet tambah darah itu bukan obat ya, jadi adalah sebuah suplemen dan itu akan memberikan dampak positif ya untuk teman-teman semua. Selama nggak diminum tiap hari ya, ikutin aja dosisnya, diminum setiap minggu. Selama 6 bulan ya, jangan berhenti. Itu insya Allah teman-teman itu terhindar dari anemia. Dan sebenarnya anemia ini bukan cuma masalah darah rendah ya, tapi di masa depan kalau pas waktu menjadi ibu terus teman-teman ternyata anemia, itu ada resiko bayinya teman-teman itu nanti akan stunting atau kecil ya, bayinya kecil atau kurang gizi seperti itu. Jadi semoga teman-teman memahami ya bahwa anemia, pertama TTD itu bukan obat tapi suplemen, dan ada resiko ya yang akan terjadi pada generasi berikutnya, bukan pada teman-teman gitu. Seperti itu. Terima kasih banyak Mbak No, mungkin itu pesan dari saya. Oke, baik Mbak Nisa, terima kasih banyak nih Mbak Nisa untuk bincang-bincangnya di IPB Podcast kali ini. Kita sangat berharap bahwa dari obrolan kita ini, diskusi kita ini bisa memberi banyak manfaat buat Sobat IPB yang menyimak. Dan ayo kita juga harus semangat untuk turut serta dalam membangun kesadaran akan pentingnya mencegah anemia sedari dini.
Ayo kita mulai dari lingkungan terdekat kita terlebih dahulu ya, karena tadi Mbak Nisa sudah menjelaskan bahwa ini penting banget ya supaya untuk keberlanjutan generasi mendatang yang berkualitas baik. Saya Dwi Retno Hapsari dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.